Ternyata pertama dari segi ibadah, saya perhatikan saudara kita orang Indonesia kalah jauh dengan orang India. Mengapa? Karena masjidnya orang Indonesia yang menampung jamaah 250 lebih. Di situ orang Indonesia ada sekitar 5.000 orang. Paling orang Indonesia yang datang tiap taraweh, tiap malam itu antara 15 sampai 20 orang. Atau 25 lah saya hitung itu. Mengapa? Saya hitung kalau pas kajian orang Indonesia yang hadir itu berapa? 10, 15, 20. Yang 250 itu orang mana? Orang India. Orang Arab, orang Pakistan. Memang orang Indonesia ini masih seperti di Indonesia. Artinya gak senang ke masjid. Ke masjid itu ya paling hari Jumat, nanti hari raya Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, wa jama'a lahu shamlahu, wa atathu dunya wa hiya raghimatun." Man kanatil akhiratu hammahu, siapa yang menjadikan akhirat sebagai pikirannya, siapa yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, siapa yang menjadikan akhirat sebagai filosofi hidupnya, siapa yang menjadikan akhirat sebagai motivasi dalam setiap langkahnya, apapun yang dia lakukan pertimbangannya adalah keuntungan di akhirat. Kalau orang ini memikirkan akhirat terus, menjadikan akhirat sebagai pertimbangan dalam setiap langkah yang dilakukan, maka oleh Allah akan diberikan 3 anugerah. Apa saja? Yang pertama, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah menjadikan kaya di hatinya. Oleh Allah diberikan kaya hati. Apa maksudnya kaya hati? Hati orang ini selalu tenang, hati orang ini selalu tumaninah, hati orang ini selalu tawakal, selalu pasrah kepada Allah. Hatinya tidak galau, hatinya tidak risau, tidak gelisah, tidak khawatir, tidak susah mengenai rezeki yang akan datang. Mengapa? Karena hatinya yang kaya. Jadi orang yang pikirannya akhirat terus, pertama kali anugerah yang diberikan oleh Allah adalah kaya hati. Apa maksudnya? Susah mikiri akhirat, selalu ingat akhirat. Pagi-pagi kerja, berangkat ke pasar, jam 11:30 lihat jam, wah ini 11:30, sebentar lagi zuhur, siap-siap untuk pulang melaksanakan sholat zuhur. Nanti jam 1 selesai sholat zuhur, berangkat lagi. Nanti jam 3 atau setengah 3 lihat jam, wah sebentar lagi asar ini, balik lagi, siap-siap untuk sholat asar. Habis itu mungkin balik lagi, nanti jam 5 atau setengah 6, jam 6 balik lagi memikirkan sholat maghrib dan seterusnya. Artinya apa? Pikirannya itu selalu fokus pada ibadah. Itu waktu. Kemudian kalau dia punya harta, punya uang, yang dipikirkan akhirat. Gimana sedekah saya, gimana amal jariah saya, harta saya ini untuk apa? Karena ini hanya titipan dari Allah. Kalau saya mati, tak satu pun yang dibawa menjadi hak ahli waris. Itu namanya mikirkan akhirat. Jadi apapun yang dipikirkan akhirat, apa saja langkahnya itu kepentingan akhirat.
punya anak, waktunya sekolah SMP, sudah lulus sekolah dasar. Ini kemana ini? Kalau mikir ijazah dan pekerjaan sekolah negeri. Cuman kalau sekolah negeri tantangannya di era modern ini, khawatir pergaulan bebas, khawatir kena narkoba, khawatir ibadahnya tidak terjaga, khawatir akhlaknya rusak, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dimasukkan ke pondok. Mengapa? Di pondok sudah ada ijazah. Selain ada ijazah, kalau di pondok ibadahnya aman, akidahnya aman, akhlaknya aman, imannya aman, kesehatannya aman. Masuk pondok. Ini namanya pertimbangan akhirat. Kalau orang ini pertimbangan akhirat terus, apapun yang dilakukan, anugerah pertama dari Allah, diberi kaya hati. Hatinya tidak galau, tidak risau, tidak gelisah. Orang itu saudara, terutama kesehatan, yang penting hatinya tenang. Kalau hati galau, hati risau, hati gelisah, banyak uang habis dikasihkan dokter, karena penyakitnya menumpuk. Itu anugerah yang pertama. Anugerah yang kedua, wa jama'alahu syamlahu. Allah himpun padanya orang-orangnya. Orang ini mudah rukun dengan orang lain, mudah baik, karena pikirannya akhirat. Orang ini gak mudah diri, gak dendam, gak benci pada orang. Dia yang dipikirkan dirinya di akhirat nanti, gak sempat mikiri orang. Nah, orang yang seperti ini orang lain suka, dia suka pada orang lain. Orang ini kalau orientasinya akhirat, pada siapapun suka. Jumpa orang yang tidak punya, senang. Mengapa? Ini ladang pahala saya. Saya kalau punya uang, punya lebih makanan, rezeki lebih untuk orang ini. Mengapa? Pikirannya akhirat. Kadang-kadang orang suka kalau yang datang bertamu orang kaya, tapi begitu yang datang bertamu saudaranya yang gak punya, bergerak hatinya, aduh, ngapain kesini ini? Jangan-jangan pinjam uang lagi, jangan-jangan mau minta sesuatu. Padahal ini sebenarnya ladang akhirat. Kalau orang pikirannya akhirat, senang saudara. Datang orang minta sumbangan, datang orang minta sedekah, senang. Mengapa senang? Ini kesempatan akhirat saya. Karenanya orang yang bersedekah pada orang lain, pada orang yang tidak punya, jangan merasa berjasa saudara. Orang yang bersedekah pada orang tidak punya, mengapa? Justru harus berterima kasih pada orang itu. Karena dengan adanya orang yang menerima sedekah kita, kita dapat pahala dari Allah. Bayangkan, gak ada orang yang sanggup menerima sedekah kita. Dari mana pahala kita peroleh dengan harta yang kita miliki? Ini karena orang pikirannya akhirat. Jadi ketemu siapapun senang. Kalau dia punya ilmu, jumpa orang awam senang. Ini kesempatan menyampaikan ilmu. Kalau dia punya ilmu, jumpa sesama punya ilmu, senang. Mengapa? Kesempatan tukar pikiran, sharing atau apa begitu, atau istifadah menimba ilmu dari orang itu. Nah, namanya pikirannya akhirat. Orang pikirannya akhirat ini selalu positif pada orang. Jumpa orang nakal, positif dia. Mengapa? Kesempatan saya ajak jadi orang baik, diajak ke masjid. Karena pikirannya akhirat terus, selalu berpikiran positif. Ini anugerah yang kedua. Anugerah yang ketiga, wa atathu dunya wa hiya ralimatun. Dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Apa maksudnya dunia datang dalam keadaan hina? Pertama, rizkinya datang dari jalan yang tak disangka-sangka. Kadang pekerjaannya biasa-biasa, labanya melimpah luar biasa. Dunia datang dalam keadaan hina. Rizkinya datang tanpa melelahkan pikiran. Pikirannya santai. Kadang orang itu rizkinya lancar, cuma pikirannya gak bisa tidur. Kadang orangnya sampai sakit-sakitan, mikirin bisnisnya lancar, cuma sampai sakit orangnya. Karena kepikiran terus. Ini gak lancar namanya saudara. Ini namanya dunia tidak hina pada dia. Dia yang hina pada dunia.
Dan ini banyak kita jumpai ya, kisah-kisah ulama dulu, ulama salaf. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau seorang perempuan yang waliullah, seorang perempuan yang wali, kekasih Allah, yang dipikirkan rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, rasa rindu kepada Allah, yang dipikirkan Allah terus. Berangkat menunaikan ibadah haji, di perjalanan singgah di rumah seorang ulama yang waliullah juga. Biasanya para ulama itu biasanya singgah sesama para ulama. Orang soleh singgah sesama orang soleh. Waktu singgah ditanya, Umi mau kemana? Mau berangkat ibadah haji. Dilihat, kok gak bawa bekal? Biasanya orang bawa haji kan bawa uang. Kalau dulu uang itu berupa kantongan, karena uang emas atau perak. Kalau sekarang dompet atau ATM. Kalau sekarang ini Umi ini gak bawa kantongan uang ini, gimana ini? Akhirnya oleh ulama ini dikasih satu kantong emas. Ternyata apa? Sayyidah Rabi'ah tidak mau. Setelah tidak mau ditanya, kenapa Umi tidak mau? Nanti kalau di jalan atau di tanah suci perlu beli-beli sesuatu gimana? Ini kan bisa dipakai. Lalu Sayyidah Rabi'ah ini menggerakkan tangannya. Begitu tangannya digerakkan, udara yang menyentuh tangannya jadi emas semua. Ini kalau cuma uang katanya. Ini gak perlu bawa, saya tinggal di sini. Di sana kan ada juga udara. Artinya apa? Orang ini kalau pikirannya akhirat, dunianya datang menyembah-nyembah sampai ditolak-tolak. Dan dewasa ini ya, masa-masa kemarin masih ada ulama-ulama kita itu. Kalau kita jumpa cerita itu pejabat itu mau ke sini, saya gak mau. Mau ngapain Bu ya? Katanya mau kasih uang sekian M. Kenapa gak mudah? Biar untuk dia aja. Gak butuh. Ditolak-tolak saudara uang itu. Ditolak-tolak. Itu namanya orang pikirannya akhirat. Di Indonesia ini ada dua ulama yang level, yang karangannya dibaca di dunia internasional. Yang pertama Syekh Nawawi Banten, yang kedua Syekh Mahfud Darmas. Syekh Mahfud Darmas ini ketika ibunya hamil selalu berdoa kepada Allah, berharap anaknya menjadi anak soleh, menjadi orang alim. Siang malam berdoa kepada Allah. Setelah kandungannya besar, kehamilannya besar, seperti kebiasaannya memasak pagi-pagi nyuci beras. Dulu kalau orang nyuci beras itu dari wadah yang terbuat dari bambu. Beras taruh di situ, dibawa ke sumur. Dulu orang nyuci beras ke sumur. Sekarang nggak ada sumur, orang nggak kenal sumur sekarang. Sudah pakai bor ya. Generasi milenial, generasi Gen Z nggak kenal sumur. Akhirnya menimba air. Begitu menimba air, berasnya disiram dengan air, tiba-tiba berasnya berubah menjadi emas. Apa yang terjadi? Karena beliau wanita yang solehah, gak ingin dunia, justru beliau menangis. Ya Allah, kok jadi emas beras saya? Ya Allah, nangis beliau. Ini ujian, tolong kembalikan ya Allah, kembalikan jadi beras lagi. Saya gak ingin emas permata dunia. Saya ingin anak yang ada di dalam kandungan jadi orang alim, jadi orang soleh. Akhirnya apa? Emasnya berubah jadi beras lagi. Setelah anaknya lahir, belajar pada keluarganya, lalu mondok kepada ulama-ulama di Jawa. Setelah itu dikirim belajar ke Mekah, di Masjidil Haram, ngaji di sana. Tidak lama kemudian diminta mengajar di Masjidil Haram sambil menyusun kitabnya tebal-tebal. Nah, artinya apa? Orang ini kalau cita-citanya, pikirannya itu akhirat, dunianya dimudahkan oleh Allah. Allah yang ngurus dunianya. Sampai ditolak-tolak, sampai gak mau. Kalau kita misalnya pulang dari kajian subuh, pagi-pagi nyuci beras, berasnya jadi emas, kira-kira nangis apa enggak? Ya mungkin nangis, cuma nangisnya beda. Ini emas beneran apa enggak ya?
Kira-kira kalau dijual masih emas apa enggak ya? Kalau memang emas, ya Allah, kalau ini benar-benar emas, itu dirubah masih ada satu karung, bisa enggak jadi emas lagi? Kita ini dunia terus, saudara. Dikasih sedikit minta banyak, dikasih banyak orang banyak lagi. Ya karena pikirannya dunia terus, kita yang kejar dunia, bukan dunia yang kejar-kejar kita. Ini yang pertama. Nah, biasanya Rasulullah SAW kalau menyampaikan sesuatu dari dua sisi yang berbeda. Tadi orang yang pikirannya akhirat terus. Sekarang sebaliknya, wa man kanatil akhiratu hammahu wa man kanatid dunya hammahu. Siapa yang menjadikan dunia sebagai pikirannya, dunia sebagai cita-cita hidupnya, dunia sebagai kesusahannya, yang dipikirkan dunia terus. Sebelum tidur mikiri dunia, cari di HP. Bangun tidur belum sempat baca doa, dunia lagi yang dipikirin. Sampai gak segera wudu, habis sholat segera turun. Mengapa? Dunia. Habis itu pergi cari dunia. Waktunya zuhur gak segera sholat. Mengapa? Dunia terus. Yang dipikirkan dunia terus. Kalau orang ini pikirannya dunia terus, oleh Allah diberikan 3 akibat. Apa? Yang pertama, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Ada kefakiran di antara kedua matanya. Artinya bagaimana? Kalau kefakiran ditaruh di sini, saudara pusing kepala. Mengapa? Galau terus. Hatinya tidak tenang, hatinya tidak lapang, pikirannya gelisah, susah, galau, risau, khawatir mengenai rezeki yang akan datang. Ya galau. Karena orang pikirannya dunia terus, gak tawakal pada Allah. Kalau dikasih uang, gajinya cukup 1 minggu, galau, mikirin minggu depan. Minggu depan ini makan apa ya? Ini uang cukup 1 minggu. Kalau uang belanjanya cukup 1 bulan, galau lagi. Mengapa? Mikirin bulan depan. Ini bulan depan makan apa ya? Ini uang cukup 1 bulan. Kalau uangnya cukup 1 tahun, galau lagi. Mengapa? Mikirin tahun depan. Ini kira-kira tahun depan ini makan apa ya? Kalau dengar berita bahwa harga naik, dolar naik, galau lagi. Mengapa? Duh, gimana bisnis saya ini? Padahal gak ngaruh sebenarnya, cuma galau. Oleh Allah diberikan kegalauan. Ini kalau orang pikirannya dunia terus, galau terus, susah terus. Dan orang galau itu kadang-kadang bukan yang gak punya uang, saudara, yang uangnya banyak. Yang uangnya banyak itu justru galau terus. Mengapa? Khawatir bisnisnya ambruk. Kalau keluar rumah khawatir rumahnya kedatangan maling. Kalau pergi kemana-mana khawatir dirampok. Kalau naik bis atau naik apa, karena dompetnya banyak uangnya, gak bisa tidur. Mengapa? Takut ada copet. Takut terus kalau orang mikirin dunia. Gak pernah tenang hatinya. Kefakiran di antara kedua matanya. Karenanya ini bisa jadi introspeksi pada kita. Kalau suatu saat pikiran kita ini galau, risau mengenai rezeki yang akan datang, jangan-jangan kita sibuk mikirin dunia, lupa ibadah, lupa akhirat. Saya ini kok pikiran galau. Wah, ini pikirannya dunia terus, tunyodok kata orang Jawa. Mikirin dunia terus. Ini yang pertama. Yang kedua, akibat yang kedua, wa farraqu alaihi syamlahu. Allah cerai-beraikan dia dengan orang-orangnya. Artinya apa? Orang yang pikiran dunia terus gampang suudzon pada orang lain. Kalau dia banyak uangnya di rumahnya, ada orang lewat malam-malam, padahal tetangganya sendiri curiga, itu jangan-jangan pencuri, padahal tetangganya lewat, suudzon. Jadi mudah suudzon pada orang karena pikirannya dunia. Kalau orang ini pikirannya dunia terus, mudah
dengki pada orang, mudah hasut pada orang. Nah, kalau orang pikirannya dunia terus, gampang bermusuhan dengan orang. Orang tuanya meninggal, anak-anaknya berantem. Mengapa berantem? Sibuk rebutan dunia. Ya pokoknya mudah bermusuhan, mudah benci, mudah curiga, mudah marah. Lalu orang yang cara hidupnya seperti ini, mudah iri, mudah dengki, mudah benci sama orang, ya orang lain gak suka juga sama dia. Kan gak ingin kita dibenci, gak ingin kita dimusuhi, dicurigai. Kadang-kadang asalnya akrab dengan tetangganya, begitu tetangganya buka warung juga langsung cemberut kalau ketemu. Ini kok buka warung juga, apa gak tahu warung saya sudah lebih lama misalnya. Gak tahu. Mengapa? Mikirin dunia, bisa gak enak badan malah, langsung gak enak badan. Mengapa gak enak badan? Tetangganya buka toko juga seperti tokonya. Ini orang pikirannya dunia terus, lupa kalau rezeki itu takdir dari Allah tuh lupa. Dikiranya dari hasil usahanya, dari hasil kerjanya. Ini akibat yang kedua. Kemudian akibat yang ketiga, walam yaktihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia yang datang kepadanya hanya yang ditakdirkan oleh Allah. Kalau tak ditakdirkan tidak datang. Orang itu ingin dunia, ingin apapun, bukan takdirnya tidak datang. Dan ini saudara, orang mikirin dunia, ini bukan hanya orang-orang pengusaha, orang-orang bisnis. Kadang-kadang jadi ustaz, kalau pikirannya dunia gitu juga. Jadi ustaz penceramah, lalu muridnya muncul jadi penceramah juga, keenak badan. Mengapa? Itu kok ceramah juga sekarang, ceramahnya enak. Siapa nanti yang undang saya? Yang dipikiri undangan, yang dipikiri jadwal. Ini mikirin dunia namanya, ini ujian. Nah, artinya apa? Dari sini saudara, berarti kita ini perlu mengatur visi misi dalam kehidupan. Apapun yang kita lakukan, jangan sampai lupa pertimbangan akhirat. Apapun yang kita lakukan, akhirat harus menjadi tolok ukur, menjadi ukuran. Jangan dunia. Karena kalau akhirat yang menjadi ukuran, menjadi standar, insya Allah urusan kita dimudahkan oleh Allah dalam hal dunia. Saya bulan Ramadan kemarin safari dakwah di Amerika Serikat selama 3 minggu. Lalu di Kanada selama 1 minggu. Sholat Idul Fitri jadi imam di Toronto, Kanada. Saya diundang komunitas Indonesia. Kebanyakan ceramah di masyarakat Indonesia. Ya ada orang. Ternyata di Texas, di Houston itu saya jumpa ada orang Pekanbaru, ada suami istri kerjanya. Lalu ada orang Padang, lalu ada orang Medan. Oh, lengkap di sini, seperti di Riau. Yang orang Jawa banyak juga. Nah, yang ingin saya sampaikan apa? Di Amerika ini warga Muslim Indonesia ribuan. Kadang-kadang dalam satu negara bagian, misalnya di Texas, itu sekitar 5.000. Di Atlanta sekitar 2.000 ribuan Muslim Indonesia. Nah kemudian selain Muslim Indonesia, banyak juga Muslim India. India itu meliputi Pakistan, Bangladesh. Nah yang ingin saya ceritakan apa? Indonesia sebanyak itu di Amerika, masjidnya itu cuma punya 5 masjid. Bayangkan, di Texas aja warga Indonesia 5.000. Satu masjid, ada satu masjid. Satu masjid itu cukup apa enggak? 5.000, kan enggak cukup. Enggak cukup. Dan masjidnya lebih kecil dari ini. Kira-kira masjid itu menampung jamaah 250 kalau sholat tarawih. Nah, ternyata perbedaannya apa? Kalau orang India masjidnya banyak, di mana-mana mereka punya masjid. Perbedaannya apa? Dari pekerjaan. Orang Indonesia ini pekerjaannya yang banyak itu kerja sama orang buruh. Kalau orang India yang banyak pengusaha wira swasta, buka pertokoan, itu orang India. Dan masjidnya banyak.
Ternyata bukan hanya di situ saja saudara perbedaannya. Yang orang Indonesia masjidnya cuma 5 buah, yang India masjidnya nggak bisa dihitung. Ada perbedaan. Orang-orang India ini rata-rata sukses. Orang Indonesia ya sukses lah, karena kan bisa makan, bisa apa. Tapi jauh memang, ya level ekonominya jauh. Ternyata pertama dari segi ibadah, saya perhatikan saudara kita orang Indonesia kalah jauh dengan orang India. Mengapa? Karena masjidnya orang Indonesia yang menampung jamaah 250 lebih. Di situ orang Indonesia ada sekitar 5.000 orang. Paling orang Indonesia yang datang tiap taraweh, tiap malam itu antara 15 sampai 20 orang. Atau 25 lah saya hitung itu. Mengapa? Saya hitung kalau pas kajian orang Indonesia yang hadir itu berapa? 10, 15, 20. Yang 250 itu orang mana? Orang India. Orang Arab, orang Pakistan. Memang orang Indonesia ini masih seperti di Indonesia. Artinya gak senang ke masjid. Ke masjid itu ya paling hari Jumat, nanti hari raya Idul Fitri. Kalau hari raya Idul Fitri, sholat idnya masjid Indonesia 5 kloter. Karena gak cukup kloter pertama penuh, kloter kedua sampai menjelang zuhur. Karena sholatnya, wah ini seperti di kampung saya pikir. Jadi memang ibadahnya itu kalah saudara, ibadahnya. Kalau masjidnya India ini penuh saudara. Kalau taraweh masjidnya Indonesia ini 1 kloter, 1 kloter, dan itu 11 rakaat. Tapi kalau masjidnya India 1 malam 3 kloter. Isya jam 9 itu full sampai ke belakang. Nanti sampai setengah 11 selesai. Itu tarawihnya 23. Nanti jam 11 kloter kedua full lagi sampai belakang. Nanti jam 1 kloter ketiga full lagi. Yang Indonesia ini cukup 1 kloter. Dan jamaahnya yang banyak ya orang India, orang kulit hitam, orang Arab yang banyak. Berbeda. Jadi kalau ke masjid India itu tinggal pilih mau ikut tarawih kloter pertama apa kedua atau ketiga, tinggal pilih di sana. Kok beda? Ini dari segi ibadah ya, dari segi ibadah itu memang beda. Kemudian selain segi ibadah juga apa ya, istiqomah berpegangan dengan agama beda. Mengapa? Mungkin karena orang-orang India ini senang beribadah, anak-anaknya istiqomah. Anaknya yang perempuan sekolah di sekolah negeri itu pakai jilbab rata-rata, pakai kerudung. Karena di Amerika pakai baju apa saja itu bebas. Pakai jilbab itu boleh di sana. Orang berjalan itu banyak. Sementara masyarakat Indonesia, saudara kita yang orang Indonesia ini, kalau waktunya ngaji, saya ngisi pengajian pakai kerudung semua. Besoknya jumpa sudah gak ada kerudungnya, gak dipakai lagi. Itu lumayan. Ketemu Ustadz masih pakai kerudung, kan masih lumayan kan. Kadang-kadang ya jamaah kita saudara Indonesia datang mengaji, karena di Amerika ini masjidnya cuma 5. Di daerah-daerah yang gak punya masjid, biasanya pengajian itu kalau gak di kampus di rumah-rumah. Rumah siapa yang ditokohkan atau besar di situ. Kalau sudah di rumah-rumah ini, sebagian saudara kita yang muslimah kerja yang di sana datang pengajian pakai kerudung, cuma kerudungnya dipakai begini, dipakai di leher. Assalamualaikum Pak Kiai, ya gini kerudungnya. Padahal angkat sedikit lah kerudungnya biar ketutupan. Angkat sedikit kan enak kita melihat, gak lihat rambutnya kan aurat itu. Ini susah ini, dilihat ya dosa. Gak dilihat yang menyapa nanti dikira cemberut, ustadznya repot orangnya. Ya orang Indonesia itu beda sama orang unik.
kok masih sama dengan di Riau ya? Padahal sudah di Amerika. Itu dari segi apa namanya ya? Dari segi istiqomah ibadah. Kemudian mengapa orang Indonesia masjidnya cuma 5? Kalau orang India masjidnya banyak. Ya memang orang Indonesia ini kalau ingin punya masjid kumpulkan dana lama saudara. Tapi kalau orang India cepat. Di sana itu masjid, di Eropa, Amerika, masjid itu rata-rata membeli gereja. Kira-kira sudah hampir 30 tahun lebih ya. Saya pernah ke Eropa tahun 2003. 2003 saya pernah ke Eropa. Sejak kira-kira tahun 90-an orang Kristen gak mau ke gereja. Sudah gak mau. Sebelum tahun 90-an kalau hari Minggu, hari Ahad, mal-mal, pasar-pasar tutup karena orang ke gereja. Tapi setelah tahun 90-an mal dan pasar-pasar buka. Orang gak mau ke gereja. Karena gereja sudah gak ada jamaahnya, otomatis pastornya pensiun. Karena nggak punya jamaah, kan yang menghidupi pastor itu kan jamaah, sumbangan. Karena sudah pensiun, ya namanya bangunan kan butuh biaya perawatan, listrik atau apa, nggak mampu dijual. Biasanya dibeli oleh orang Islam dijadikan masjid. Karena di sana bangunan lama, undang-undang Eropa, Amerika nggak boleh dibongkar. Tapi kalau dia difungsikan, misalnya dijual untuk toko, untuk musik ya, grup musik, untuk masjid itu boleh. Dan biasanya orang-orang Kristen itu lebih senang kalau yang membeli orang Islam dijadikan masjid. Mengapa? Masih sama-sama ibadah pada Tuhan katanya, daripada yang lain. Nah, orang India ini kalau membeli masjid, imamnya pengumuman, saudara-saudara, masjid kita sudah gak cukup. Saudara kita yang jauh di sana butuh masjid dan di sana ramai. Sudah ada ustadz yang mau ngurusi masjid di sana. Jamaahnya cukup. Mari kita sumbangkan. Ada gereja di sana mau dijual, harganya sekian. Ayo sumbangkan. Kotak amal dijalankan di depan jamaah laki-laki. Begitu kotak amal berjalan, orang-orang India, Bangladesh, Pakistan, bukan dompet, gak hitung-hitungan saudara, langsung ambil taruhannya, gak hitung-hitungan. Ada bapak-bapak baru pulang dari dealer beli mobil baru, kontaknya dan suratnya langsung dikasihkan sama imam. Ini Pak Imam, uang saya udah habis katanya. Ini tak kasihkan aja, ini mobil baru pakai dari dealer ke sini. Suruh jual. Habis itu ya karena orang ngambil dompetnya gak hitung, cepat penuh saudara kotak amal itu. Habis itu ditaruh ke depan, dikosongkan lagi, lalu dijalankan di ibu-ibu. Ibu-ibu ini jarang bawa uang ke masjid, karena gak bawa uang akhirnya apa? Yang di jari-jarinya, yang di lengannya dibuka semua. Dibuka, orang-orang bunyi saudara, jari-jarinya dibuka. Ada seorang ibu ya, bawa kalung, kalungnya agak besar, maju ke depan. Karena dia terlambat, Pak Imam, maaf ya terlambat, ini kalung saya. Kelihatan suaminya ke depan. Diambil lagi sama suaminya, suruh timbang Pak Imam, ini berapa? Saya suka istri saya pakai ini. Akhirnya dibayar cash, ini tak bayar kalungnya. Ini deh pakai lagi katanya. Kamu sudah beramal jariah, saya bayar. Akhirnya keluar barang. Sampai di pintu, suaminya ke mobil, istrinya balik lagi ke dalam, dikasihkan lagi kalung. Ini kalau orang India saudara. Jadi kalau bikin masjid cepat selesai. Wa amma orang-orang Indonesia mau sumbangan beli masjid, kotak amal berjalan. Begitu kotak amal berjalan, buka dompet. Setelah dibuka istikharah lagi, minta petunjuk ini yang mana yang mau dikeluarkan. Begitu dapat petunjuk, satu lembar juga yang kedua. Ya gak penuh-penuh, karena saya lihat sendiri waktu kotak amal. Ini orang Indonesia itu beda kelas memang saudara. Ya karena memang beda level ya, beda kelas.
ibadahnya beda, sedekahnya beda. Akhirnya apa? Pengaruhnya pada ekonominya beda juga. Orang Indonesia rata-rata bekerja di sana, bukan menjadi bos. Ya ada sebagian jadi bos, tapi kalau orang-orang India rata-rata memang pengusaha. Kemudian karena orang tua ya, orang tua itu agamis apa enggak, ngaruh juga sama anak-anaknya. Akhirnya apa? Orang-orang India, anak-anaknya itu ya memang rajin ke masjid. Selain rajin ke masjid, yang perempuan itu berjilbab. Yang sekolah SMA itu kalau waktunya sholat, kalau ada masjid di Indonesia, ke masjid di Indonesia. Bukan anak Indonesia yang ke situ. Yang Indonesia ya di bawahnya lah. Memang beda level memang ini. Artinya apa? Memang saudara, memang di dalam hidup ini apapun yang kita lakukan jangan sampai lupa akhirat. Paling enggak lupa. Kalau bisa jadikan akhirat ini sebagai visi misi. Jadikan akhirat ini sebagai tujuan hidup. Jadikan akhirat ini sebagai cita-cita. Karena dunia ini sebenarnya kan bukan tujuan. Di dunia ini kita sementara. Sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, itu sebenarnya bukan milik kita, titipan dari Allah. Kita pergunakan untuk apa? Buktinya titipan. Ketika kita meninggal, langsung gak punya hak milik. Langsung miliknya pindah ke ahli waris. Hatta kata para ulama, walaupun setelah itu hidup lagi gak punya apa-apa. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ditanya dalam Al-Fatawa Al-Hadithiyah, ada orang kaya meninggal, akhirnya hartanya dibagi-bagi ke ahli waris sampai dikubur. Lama-lama hidup lagi, gimana warisannya? Bisa kembali? Oh enggak bisa kembali katanya. Uang itu titipan dan miliknya ahli waris. Ada orang kaya tidur, bangun tidur gak punya apa-apa, ya ini orang mati. Ini dunia. Dan orang kalau pikirannya akhirat terus, urusan dunianya dimudahkan oleh Allah. Ya mudah-mudahanlah kita ini senantiasa ingat akhirat. Apapun yang kita lakukan untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, apalagi untuk harta milik kita, mudah-mudahan yang kita lakukan senantiasa untuk kepentingan akhirat. Amin Allahumma. Sebelum kita off, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan.